Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan Allah taala lahir dan batin, kesanmarakan diri kita Allah taala hingga mendapatkan berkah dan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Kayak apa kabar pian seberatan? Sehatlah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan mengaji daripada firman-firman Allah taala menambah keimanan kita, keyakinan kita, sehingga kehidupan kita selalu dalam keadaan lindungannya, hidayahnya, serta ridhonya insyaallah ta'ala. Amin. Baik ibu bapak sekalian rahmati Allah ta'ala, kita lanjutkan, kita masih melanjutkan tafsir ayat Al-Quran daripada minggu lalu. Kita kemudian membahas daripada ayat yang ke-124, nah kemudian sudah kita bahas hingga yang ke-126. Ya, benar Bu ya? Nah, ada sesuatu yang menarik di sini. Di ayat di sini dari 124 hingga kemudian 126 ini ada permintaan atau doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diterima Allah Ta'ala, ada yang tidak. Nah, coba perhatikan kembali lagi ayat yang di 124 ya. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah SWT menguji Nabi Ibrahim, yaitu Tuhannya Nabi Allah Ta'ala, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim AS bikalimatin, dengan beberapa ujian. Di antaranya waktu itu dipisahkan daripada negerinya, limbah itu diberi kemudian Raja Namrud, ya, sidin dimasukkan dalam api, dan seterusnya. Sidin sukses itu semuanya. Akhirnya kemudian dengan kesabarannya itu sukses, Allah Ta'ala senang dan seraya mengatakan pada Sidin, qala inni ja'iluka linnasi imama. Hai Ibrahim, aku mau jadikan ikam ya bagi manusia ini imama, sebagai panutan, sebagai imamnya, ya, sebagai panduannya. Seraya Nabi Ibrahim memikirkan namanya anak cucunya, supaya kemudian kebaikan itu tadi sebagai qudwah tadi, uswatun hasanah tadi berlanjut. Sidin mengatakan qala wa min dzurriyyati, begitu pula anak cucu ulun ya Rabb. Allah Ta'ala menjawab qala la yanalu ahdi dzalimin, tidak akan mendapat itu kemudian janjiku orang-orang yang zalim, yang kelewatan, yang kafir, yang ingkar. Siapa anaknya Nabi Ibrahim AS yang ingkar? Yaitu Bani Israel. Nah, tidak dapat itu. Ya, Bu, Pak. Selesai itu semuanya. Akhirnya kemudian Allah SWT melanjutkan. Nah ini, Allah Ta'ala merintahkan beliaunya untuk apa? Wa idja'alnal baita masabatan linnas. Ketika kami jadikan bait di sini Ka'bah, masabatan, tempat kembali manusia. Artinya memang kota Makkah itu diberi daya tarik tersendiri, magnetis yang kuat, sehingga orang-orang selalu keganangan, yang belum ke sana ini ke sana. Nah, dinas amna, sifatnya aman. Wattakhidu min maqam Ibrahim musalla, dan jadikan maqam Ibrahim tempat beliau mengkijak batu ketika mendirikan Ka'bah. Ya, musalla, tempat sembahyang setelah tawaf. Wa akhirna ila Ibrahim wa Ismaila, kemudian kami mengambil janji lawan Ibrahim dan Ismail agar apa? Mensucikan rumahku. Bagi siapa? Yang rumahku yaitu Ka'bah. Bagi orang-orang tawaf, orang-orang yang beriktikaf, warruka'i sujud, orang yang sembahyang dan sujud. Ya, selesai. Akhirnya kemudian tentu selesai semuanya pekerjaan Nabi Ibrahim AS, baik daripada ujian kesabarannya sampai membangun Ka'bah, membersihkannya buat orang tawaf. Beliau mengatakan, wa id qala Ibrahim rabbij'al hada baladan aminan. Ya Allah, jadikan ini negeri yang aman, ya, dan beri rezeki penduduknya daripada buah-buahan. Man amana minhum, bagi mereka yang beriman lawan pian dan hari kemudian. Nah, Bu, Pak, kenapa Nabi Ibrahim membatasi rezeki tadi? Nah, kepada yang beriman pada Allah Ta'ala dan hari kemudian, karena Sidin ketika minta anak cucunya
sebagai penerus beliaunya jadi seorang imam khutbah hasanah, Allah Ta'ala menolak. Yang dolim, yang kafir gak ada. Jadi sini balik lagi. Nah, beri rezeki penduduknya. Yang beriman non pian, ya, dan hari kemudian. Karena pasti tolak. Yang kafir gak ada diberi rezeki. Nah, pahamlah, jelaslah. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Nah, jadikan ini negeri yang aman, beri rezeki dari buah-buahan. Nah, dari mereka yang beriman non pian dan hari kemudian. Langsung Allah Ta'ala kalau urusan rezeki ini, nah rezeki yang sifat lahiriah, makanan, minuman, Allah Ta'ala mengatakan, qala ya waman kafara fa ummatihu qalilan, sedangkan yang kafir ulun kasih juga kenikmatan qalilan tapi sedikit. Artinya Bu, Pak, di sini, nah di garis bawahi, dicatat, diingat. Rezeki anugerah Allah Ta'ala itu dua. Kalau rezeki yang sifatnya rububiyah, Allah Ta'ala akan menciptakan sesuatu. Dan Allah Ta'ala bertanggung jawab memberi urusan makanan minumannya. Itu namanya rububiyah. Ada kenikmatan dua Bu, Pak. Diingat, dicatat. Ada ngarannya rububiyah, ada ilahiyah. Kami ulangi lagi. Kenikmatan Allah Ta'ala ada dua. Ada kenikmatan rububiyah, ada kenikmatan uluhiyah. Rububiyah itu apa? Rob itu artinya pemilik. Namanya pemilik, menciptakan sesuatu, melengkapi daripada yang dimiliki, yang diciptakan. Makanya di dalam Nabi Ibrahim mengatakan beri rezeki bagi mereka yang beriman. Langsung Allah Ta'ala mengatakan, ini ada riwayat mengatakan seperti ini Allah Ta'ala pada Nabi Ibrahim, ya. Nah, kan khususkan yang beriman aja Allah Ta'ala. Langsung Allah Ta'ala mengatakan seperti ini, ya. Qala Allah wa arzuqu man kafara aidan, ya, kama arzukul mu'mina, aku kan berzeki juga yang kafir juga. Nah, sebagaimana aku beri rezeki yang beriman. Langsung diingatkan Nabi Ibrahim, ahluku khalqan summa la arzukum, he Ibrahim, apakah aku menciptakan ciptaan makhluk, ya, kemudian tidak aku beri makanannya, rezekinya? Dolim aku, jahat aku. Ngertilah. Nah, cuma untuk urusan ini aku beri sedikit. Nah, kenikmatan sedikit. Artinya apa Bu, Pak? Sedikit ini selama dia hidup di dunia. Artinya apa Bu, Pak? Kenikmatan duniawi itu hina dibanding dengan kenikmatan akhirat. Sedikit. Coba perhatikan dunia berapa sih? 60, 70. Lah sedikit di sini apa? Kenikmatan duniawi itu tidak murni nikmatnya. Masih ada yang namanya kesakitannya, masih ada musibahnya, masih ada balaknya, masih ada fitnahnya, masih ada persaingannya. Bujur apa kada? Bujur apa kada? Nah, Bu, kada serta-merta. Ujung-ujungnya ada matinya. Pahamlah. Nah, makanya kemudian dalam kesempatan ini Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita, Nabi Pian, katakan apa? Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia itu sejatinya penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Apa penjara di sini, Haji Miswar? Karena di dunia buat orang beriman tidak bebas melampiaskan syahwatnya. Jadi seolah-olah apa? Penjaranya buat nafsunya. Haji Miswar masih ada halal haram kan? Nah, ini dibatasi, ada halal haram. Haji Bambang mendapatkan kan perintah dan larangan kan? Nah, itu kafir nggak ada larangan, perintah. Halal haram kan ada. Nah, itu. Ini maksudnya penjaranya orang beriman. Jelas? Nah, surga buat orang kafir kada ada halal haram, perintah larangan. Itu maksud surganya. Cuma tidak murni. Nah, ada penderitaannya, ada kesulitannya. Pahamlah, dibanding dengan akhirat yang abadi. Itu maksudnya. Jadi kalau untuk rezeki duniawi tidak ada aku batasi. Masa aku ciptakan kemudian kena dolim maunya. Nah, urusan itu namanya apa? Kenikmatan rububiyah, rezeki rububiyah. Jadi kalau Rob aku beri. Nah, jelaslah. Kalau pian misalnya nggak jauh-jauh di Mas Sugeng punya ayam, ya, senang sama ayam. Kira-kira kasih makan apa enggak? Kan beban itu kan, nukarkan bama, ya. Tapi kan hasil. Nah, itu.
Jelas lah. Nah itu. Tapi kalau uluhiyah, kenikmatan uluhiyah, keimanan tadi, tidak bisa anak cucumu dapat semuanya, kecuali ya itu tadi yang kada dolim, yang kada ahli maksiat, yang kada durhaka lawan aku. Nah, ngerti lah. Paham lah kira-kira? Bisa dipahami, Bu? Pak? Nah, ini. Dan Ibrahim menganggap sama. Ulun sudah ditolak tadi, anak cucu kada boleh. Ya sudah ya Rob, kasih makan, minum, keamanan buat yang beriman. Ya, keliru ikam. Jangan sama ratakan. Kenikmatan itu ada dua. Ada uluhiyah, ada rubu. Mun di atas uluhiyah tinggi itu. Bagi aku orang yang pilih. Sementara rububiyah, nah, yang kafir, yang dolim, semua kasih. Paham kira Bu? Makanya pengen bersyukur. Ini kada semua dapat yang namanya iman ini. Apalagi bisa datang di sini. Ini Allah Ta'ala yang akan hidayah. Makanya lu pernah baca hadis menarik sekali. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan seperti ini. Idza ahabballahu abdan ista'malahu. Jika Allah Ta'ala sayang, suka, cinta pada hambanya, dipakai hamba tadi. Bingung sahabat Nabi. Dipakai baju gak dipakai ini. Sepatu gak dipakai ini. Kopiah gak dipakai. Kok hamba dipakai? Ya Rasulullah, gimana? Allah Ta'ala kok pakai hambanya ini, apa maksudnya dipakai? Dijelaskan Nabi. Arti dipakai di sini kada lain dan bukan diberi taufik hidayah daripada hal-hal yang disukai Allah Ta'ala. Nah, jadi mau kada disukai, kada dipakai. No. Ibarat katanya Mas Haji Didik gini. Mas Didik kalau suka sama orang itu gimana? Dia apa kan? Di chatting, di telepon, nah itu dia, enggak ada, mau lihat inya pulang, enggak ada, aku bilang, nah, itu, paham lah kira-kira, jelas lah kira-kira. Nah, jadi hamba tersebut, ya, dipakai apa? Diberi taufik hidayah daripada hal-hal yang disukai dan diridhoi Allah, paham lah kira-kira, jelas lah. Nah itu. Bersyukur pian kada dapat itu semuanya. Makanya sama tanam la yanalu ahdi dzalimin, tidak akan dapat itu. Janjiku yang zalim kada dapat. Tuh, kada dapat. Kecuali yang enggak zalim. Tahu artinya zalim? Kelewatan. Bani Israel kan kelewatan. Kelewatan enggak ada? Ya Bang. Kelewatan apa enggak? Kelewatan. Jangan masukkan semuanya yang zalim. Kelewatan itu. No, kebangetan. Kada dapat itu. Jelas lah, nyaman gimana. Sidin ngerasa sama. Nah, sudah beri Allah ini jadikan negeri yang aman, beri rezeki. Nah, yang beriman, keliru, jangan sama ratakan. Urusan itu rendah, kafir, semuanya. Aku yang menciptakan kok, aku yang melihara. Masa nak dolim aku juga? Jangan gitu Ibrahim. Urusan itu rendah. Jelas lah. Jelas kamu kan kira-kira paham lah Bu Pak. Makanya Quran ini seperti ini loh Bu Pak, pendidikannya halus. Kalau orang nggak ngaji nggak ngerti. Oh Bapak ini. Padahal ada makna penitik beratannya di sini. Ada pendidikannya, ada informasinya, ada konfirmasinya, ada statementnya Allah Ta'ala. Nah, tujuannya apa? Menguatkan iman pian. Pian dipilih semuanya. Makanya kenikmatan paling tinggi itu iman. Yang itu, oh Pak, jelas lah kira-kira, paham lah kira-kira ini, La ilaha illallah, syukuri Bu Pak. Makanya mau urusan makan minum dikasih semuanya. Coba buka kalau mau siapin hafal ayat ini. Nah, surat Hud ayat 6. Ini familiar. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Buka coba. Ya. Sudah dapat Hud ayat 6. Bayangkan Allah Ta'ala sampai beliau mengatakan tidak ada makhlukku yang berjalan. Berjalan. Jadi kewan-kewannya masuk enggak. Anjing babi tidak ada. Sipang Nah, paham Bu Pak? Nah, kalau bahasa Indonesianya ini tidak satupun makhluk yang bergerak, artinya bernyawa di bumi ini menaikkan semuanya dijamin. Dijamin Bu. Tahu dijamin lah.
Oh, jamin. Loh. Nah, dia yang mengetahui tempat kediamannya. Dia tahu tempatnya Haji Bambang di mana. Nah, si dolim di mana. Si kafir di mana. Si alimah tahu. Minum, sementara Ikam kada melayaninya, kada memberi apa yang diinginkannya, kecuali dengan meninggalkan agama. Wa ana arzuku samanina sana ala syirki. Aku beri makan, inya makan minum selama 80 tahun dalam kemusyrikannya, dalam kekafirannya, dalam kemunafikannya, dalam kemaksiatannya, dalam kedolimannya. 80 tahun. Ikam menyelesaikannya. Ampun, maaf ya Allah. Lupa Sidin. Ya Allah. Dicaci maki seperti itu, takut Sidin. Singkat cerita, mencarilah orang yang minta tadi makan ini, si penyembah berhala tadi. Dicari keliling sambil nangis, sambil sedih. Apa bahasa kita, dicaci maki sama Allah Ta'ala Tuhannya tadi. Singkat cerita Bu, Pak, dapatilah setelah sehari ya, uyuh gitu. Akhirnya kemudian minta maaf, minta ridha. Loh kok berubah pian ini tadi ulun suruhnya. Nah, ada apa gerang pian berubah 180 derajat? Harus ulun tahu alasannya dulu. Mun pian jelaskan alasannya, baru ulun umpat pian ke rumah pian. Nah, mau ulun menjadi tamu pian. Diberitahu lawan Jibril, ampun maaf, innallaha atabani fika. Nah, ulun dapat caci maki Allah Ta'ala, dimamai. Nah, gara-gara pian, gara-gara Ikam. Nah, dengan kisahnya ini macam-macam. Boleh saya jelaskan, 80 tahun ini, masa itu aja. Kaget ini penyembah berhala, nangis dia tersentuh. Ya Ibrahim, Tuhanku dan Tuhanmu, sampai mengatakan seperti itu. Aku yang ahli maksiat, pendosa, kafir, zalim. Nah, dimamai kamu. Dan iya kata, ya Ibrahim, saksikan saat ini. Asyhadu an la ilaha wa annaka rasulullah. Ulun bersaksi bahwa tiada Tuhan yang baik sekali Tuhan ini. Dan ulun bersaksi bahwa pian adalah utusannya. Nah, itu bisa dipahami lah kira-kira. Nah, itu. Jadi kembali lagi, untuk rububiyah itu diberikan mutlak. Nah, ini kisahnya, sahidnya, buktinya. Nah, tapi uluhiyah itu pilihan. Jelas lah Bu, Pak. Bisa dipahami lah. Beruntung pian ini, makanya pian jangan kemudian silau lihat orang-orang kafir itu diberikan pada siapa saja. Tapi ini pilihan ini. Nah, paham lah Bu, pilihan. Apalagi pian bisa istiqomah, 4 pengajian. Wah, bersyukur pian, karena semuanya dikasih itu. Paham Bu, Pak? Kumpul sama orang soleh. Oh, istimewa. Berarti pian mau dihendaki baik Allah Ta'ala. Jaga itu Bu. Apabila pian sudah mulai cinta dengan artis, sudah. Dengan apa Maradona, Ronaldo itu kacau. Nah, almarhum man habab, manusia dikumpulkan dengan yang sayangi. Nah itu orang ini kebalik. Nah ini dijelaskan Allah, kebalik. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah SAW. Paham lah Bu, Pak? Nah. Paham lah Bu, Pak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jelas lah. Nah, lu lanjutkan sedikit. Nah, Bu, Pak. Jadi seperti itu bersyukur pian. Pian ini berarti dapat kenikmatan sudah uluhiyah, yaitu ketuhanan ya. Dan kemudian rububiyah itu diberikan pada siapa saja. Dan bahkan Bu, Pak, sedikit ulun mau tambahi. Pian tahulah, kenikmatan duniawi yang kita suka itu Allah Ta'ala hinakan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah mengatakan seperti ini. Wajadtu dunya sittata asya. Aku dapati kenikmatan dunia itu 6 sejatinya. Sumbernya 6, tidak lebih 6. Dari 6 ini, pian ingat, pian catat, semuanya itu Allah Ta'ala mau hinakan. Yang pertama, makanan. Makanan yang paling menyehatkan gitu Bu, madu. Nah, dan apalagi madu Arab. Ya. Sampai dikatakan Bu, Pak, ingat, madu itu jarsin diambil dari apa? Dari lebah. Lebah di mananya? Liurnya. Lebah liur. Liur kotor apa bersih? Liur.
liur pian bae bersih mana. Nah, dari liur. Nah kan, tuh lihat tuh. Nah, makanan. Terus kemudian yang kedua, minuman. Minumannya apa, Pak? Air mineral. Ingat, air mineral di situ Jarsidin yang minum bukan manusia aja, kebo, sapi juga minum, babi juga minum. Sama. Dua. Yang ketiga, isinya dunia setelah makanan, minuman apa? Pakaian. Pakaian yang paling bagus Haji Sukaji kain apa? Terbuat dari apa? Dari mana Sutra Haji Rozali? Ulat. Apanya ulat? Apanya ulat? Apanya lagi? Loh, jawab. Apa? Apanya lagi? Loh, dari apanya? Lu liur juga. Bersih apa kata Pak? Bab liur lagi. Paham lah, liur lagi. Paham lah, liur. Oh, Pak. Ya. Nah, apalagi yang disukai manusia? Hah? Nah, bahkan binian. Yang paling sukai meskipun sampai Sayyidin mengatakan no binian bersoleh kayak apa? Yang ikan paling sungai bagian yang paling kotor daripadanya. Apa? Tempat bekami. Loh, sudah dijawab loh. Jelas apa ada? Kotor semuanya. Kotor semuanya. Kotor. Sampai wayah ini ada makanan menyehatkan walet. Diambil dari mana? Jadi Babang. Liur lagi loh, liur semuanya. Nah ini artinya dunia itu hina, Bu, Pak, dihinakan. Cuma orang manusia nggak sadar. Paham lah, dihinakan. Cuma nggak sadar. Urusannya itu mau dibandingkan dengan kenikmatan yang abadi di akhirat. Karena pinter, bungul itu, bodoh itu. Paham lah. Jelas Pak ada ini. Jelas Pak ada ini. Nah itu Bu, Pak. Nah, Pak ya, kita lanjutkan. Nah sedikit lagi. Nah Bu, Pak. Nah, terus kemudian ya, aku beri semua ya. Allah man kafar ummatu, aku beri sedikit tapi qalilan summa atarruhu ila adabin nar. Kemudian atarruhu itu Bu, Pak, bahasa Arab mudhar apa atarruhu itu pasti. Artinya nanti pasti ya di akhirat ya. Nah, atarruhu ya ila adabin nar, pasti nanti aku kirim inya di adab api neraka, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat. Nah ini Bu, Pak, artinya kalau urusan akhirat itu Bu, Pak ya, seseorang itu tidak bisa memilih lagi. Paham Bu, Pak? Nah di sini pian di dalam kehidupan di dunia ator makna atorruh innahu la ikhtiyarah. Atorruh tidak ada ikhtiar, tidak ada pilihan lagi di akhirat. Ya, kalau di dunia ini manusia bisa memilih, bisa mengambil, bisa meninggalkan, bisa menggawai, bisa kemudian apalagi tidak menggawainya. Nah, ini Bu, Pak. Akan tetapi kalau di akhirat penghuni neraka tadi tidak bisa milih, bisa masuk surga. Bahkan, nah ini Bu, bahkan ingat ya, orang-orang dulu yang memaksakan anggota tubuhnya berbuat maksiat dan dosa di akhirat kena akan jadi apa bahasa kita, bumerang, senjata makan Tuhan. Karena di hari akhirat Allah Ta'ala Malik Yaumiddin, Allah Ta'ala yang memiliki hari tersebut. Nah, coba buka surat An-Nur ayat 24. An-Nur ayat 24. An-Nur ayat 24. Sudah dapat? An-Nur 24. Sudah? Nah, biar pian tahu ya. Makanya mumpung di dunia pian kasih pilihan, pilih yang baik yang diberi oleh Ta'ala. Nah, supaya selamat. Nah itu ya. Jangan memilih sesuatu yang dimurkai Allah Ta'ala. Karena apa? Tubuh pian yang paksakan kita untuk maksiat, ini kena akan jadi senjata makan Tuhan. Sudah dapat?
Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Saat itu yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Nah, lisannya, tangannya, kakinya, ya artinya semua anggota tubuh kita yang dulu orang kafir, yang hobi maksiat atau dolim, suka berbuat maksiat di dunia, nanti la tuti'u yaumal kiamat, di hari kiamat itu anggota tubuh tidak lagi manut, apa manut, umpat, nurut pada dirinya, bahkan nanti akan bersaksi. Lisannya yang berikanlah dikatakan apa, digunakan untuk mencaci maki, fitnah, hibah, kan berkata-kata ngambuk dalam kekufurannya, nah, kejahatannya. Kemudian apalagi, nah bu pak, di hari kiamat selain lisan tadi apa, tangannya kan berkata-kata, ya pernah digunakan untuk apa, misalnya apa, dipakai apa tangan ini, ayo, mengambil haknya orang, mencuri, bunuh orang, paham bu pak. Nah misalnya apalagi jape-jape bini orang, ngaku semua itu, bu pak, ngaku. Oh bu pak, kakinya misalnya apa, nah itu bu pak pernah digunakan di tempat-tempat misalnya apa, warung remang-remang misalnya gitu, ngaku semuanya tuh. Loh, apa lagi? Enggak, ngaku semuanya itu bu pak. Jadi artinya kalau di akhirat Allah Ta'ala nggak kasih pilihan, itu artinya. Paham lah? Nah, atau ruh itu apa? Tidak ada pilihan. Nah, ini artinya Allah Ta'ala memberikan pesan, mumpung ikam di dunia, gunakan baik-baik. Nah, karena di akhirat aku paksakan, tidak bilang. Dan nanti ujungnya apa? Aku masukkan neraka lagi. Sudah jadi senjata makan Tuhan. Ngenes apa enggak? Memberi maras apa enggak? Loh, sudah sakit. Ujungnya divonis api neraka, wabisal masih dan seburuk-buruk tempat. Paham bu pak? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bu, ada hikmah banyak sekarang di situ. Nah itu, jadi diingat-ingat. Jadi kalimatnya lah tak pilih aja, atau ruh itu artinya. Nah, aku paksakan, tidak ada pilihan. Jadi hati-hati. Kalau Allah Ta'ala memilih kalimat bagus semuanya, ada maknanya semuanya, diarahkan. Nah, tidak langsung ceburkan neraka. Atau ruh itu dipaksa, tidak ada. Nah, artinya nanti tubuh kita tidak kita bisa miliki, tapi Allah Ta'ala yang memiliki. Nah, ini ngaku semuanya. Ini pilihan paksakan sebenarnya sedih. Tubuh kita sedih, aduh kayak apa ini aku buat ini. Nah itu Pak, meskipun kita hanya menyembunyikan, tapi Allah Ta'ala kemudian bisa buat bicara, sampai tangan pun bicara, batis bicara, yang saya telinga pun bicara, mata pun dia sering curi-curi pandang, mandang meremehkan, itu tadi jelas lah. Nah, telinganya misalnya ke sana apa, bisik-bisik tetangga, bukan dengarkan pengajian. Na'udzubillah min dzalik. Ya mungkin ya, sampai sini Bu ya, insyaallah kita lanjutkan pulang, yaitu ayat yang berapa? 27. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.